Oke, jadi di sini kita mau melanjutkan sifat-sifat logaritma, dan sifat kelima yang akan kita bahas kali ini adalah A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B, atau secara singkat, pangkat pada numerusnya itu kita pindahkan ke depan. Tapi di sini kita mau membuktikan terlebih dahulu apakah sifat ini benar. Jadi di sini kita masuk ke contoh dulu ya. Kalau misalnya ada contohnya 5 log 7 pangkat 3 sama dengan berapa? Oke, kita misalkan dulu 5 log 7 sama dengan P. Kita misalkan 5 log 7 sama dengan P. Berdasarkan definisi logaritma, 5 pangkat P sama dengan 7. Nah, sekarang lihat soalnya. Soalnya tuh 7 pangkat 3 kan? Berarti kalau 7 sama dengan 5 pangkat P, kalau 7 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat P dipangkatkan lagi dengan 3. Ini pakai sifat dari eksponen, pangkatnya bisa dikali. Jadi 5 pangkat 3P. Nah, ini adalah bentuk perpangkatan. Berdasarkan definisi logaritma bisa kita nyatakan seperti ini kan? Ini bisa kita tulis seperti ini. 5 pangkat 3P sama dengan 5 pangkat P 5 pangkat P dipangkatkan dengan 3. Nah, kita gunakan definisi dari logaritma. Berarti bilangan pokoknya 5. Log, ya kan? 5. Log hasil perpangkatan atau numerus, yaitu 5 pangkat P dipangkatkan lagi dengan 3. Sama dengan hasilnya pangkat. 3 pangkat P. 3P. Oke, sekarang kita sudah selesai sampai sini. Tinggal kita kembalikan ke permisalan awal kita. 5 pangkat P tadi apa? 7 kan? Berarti 5 log 7 pangkat 3 sama dengan 3P. 3P-nya apa? P-nya itu 5 log 7. 5 log 7. Jadi terbukti dari bentuk logaritma ini, pangkatnya pada numerus itu kita pindahkan ke depan. Jadi 3 dikali 5 log 7. Sekarang kita coba buktikan secara umum. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi di sini kita misalkan dulu. Kita misalkan A log B itu sama dengan X. Berarti berdasarkan definisi logaritma, A pangkat X sama dengan B. Nah, karena di soalnya itu B pangkat N, berarti karena ini persamaan A-nya, A pangkat X ini kita pangkatkan dengan N juga. Berarti A pangkat X kita pangkatkan lagi dengan N. Atau A pangkat X dikali N. Oke, sampai sini bisa? Atau bisa kita tulis seperti ini. A pangkat X dikali N sama dengan A pangkat X dipangkatkan dengan N. Kita pakai definisi logaritma. A log numerusnya. A pangkat X dipangkatkan dengan N sama dengan pangkatnya. X dikali N. Sekarang semuanya tinggal kita kembalikan ke permisalan awal. A pangkat X itu apa? B. Berarti A log B pangkat N sama dengan X-nya apa? X-nya A log B. A log B dikali N. Atau bisa kita tulis A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Oke, jadi nanti kalau ketemu bentuk logaritma seperti ini, numerus yang ada pangkatnya, itu pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Kalau yang kemarin kan kita sifat yang pertama, sifat yang kedua, kita kan punya A log A pangkat N sama dengan N. Nah, karena N-nya ini pindah ke depan, berarti A log A. A pangkat berapa yang hasilnya A? 1. Berarti N dikali 1 sama dengan N. Gitu ya, kalau kita hubungkan dengan sifat yang kemarin. A log B itu bisa, kalau ada bentuk logaritma A log B, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi X log B per X log A. Dimana basisnya itu sembarang. Yang penting lebih dari 0 dan bukan 1.
Sekarang kalau misalnya kita punya contoh 3 log 5 sama dengan berapa? Seperti biasa, kita misalkan dulu 3 log 5 itu kita misalkan C. Berarti berdasarkan definisi logaritma, 3 pangkat C itu sama dengan 5. Nah, ada tidak, ini eksponen ya, bentuk persamaan eksponen yang sudah kita pelajari yang seperti ini. Ini bilangan pokoknya beda. Nah, karena belum ada, kalau kita ketemu persamaan eksponen yang seperti ini, bilangan pokoknya beda, itu bisa kita selesaikan menggunakan logaritma. Jadi kita pasang logaritma, karena ini persamaan, jadi di kedua ruasnya ya. Kita pasang logaritma di kedua ruasnya dengan basis sembarang. Yang penting basisnya sama. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi kita pasang, misal basisnya, kita pilih aja P. P log 3 pangkat C. Sama dengan P log 5. Nah, ini kita pakai sifat yang kelima tadi. Berarti pangkat di numerusnya ini bisa kita pindahkan ke depan. Berarti menjadi C dikali P log 3 sama dengan P log 5. Nah, sekarang kita kerjakan. Kalau kita mau dapat C-nya ini berapa? Seperti ini kan? Karena ini perkalian. Oke? Jadi C itu sama dengan P log 5 per P log 3. C itu apa? C itu 3 log 5. Jadi 3 log 5 sama dengan P log 5 per P log 3. Bisa ya sampai sini? Nih, tadi kita misalkan dulu. Yang di ruas kiri kan yang kita misalkan tadi, berarti A log B kita misalkan dengan C. Berarti berdasarkan sifat logaritma, A pangkat C itu sama dengan B. Nah, kita pasang logaritma di kedua ruas dengan basis sembarang. Yang penting basisnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kita pasang misal basisnya X. X log A pangkat C sama dengan X log B. Kita pakai sifat yang kelima, pangkat pada numerus kita pindahkan ke depan. Jadi C dikali X log A sama dengan X log B. Kalau kita mau cari C sama dengan berapa? X log B per X log A. Sekarang C itu apa? C itu adalah A log B. Berarti A log B sama dengan X log B per X log A. Jadi terbukti ya sifat ini. Jadi sifat logaritma yang ketujuh itu A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini basis numerus pada unsur yang pertama dan basis pada unsur yang kedua itu sama. Jadi kita tinggal ambil ujung dan ujung saja. Jadi A log B, B log C sama dengan A log C. Apakah benar? Sekarang kita ambil contoh dulu. Contoh, 2 log 3 dikali 3 log 5. Benar tidak 2 log 5 hasilnya? Di sini kita berdasarkan sifat yang keenam tadi, 2 log 3 kan bisa kita ubah jadi P log 3 per P log 2. Iya kan? Sekarang, ini bisa juga kita ubah jadi P log 5 per P log berapa? 3. Sama dengan berapa? Nah, ini kan perkalian. Ini ada unsur yang sama, berarti bisa kita sederhanakan. Jadi, P log 5 per P log 2. P log 5 per P log 2 itu apa? Nah, pakai sifat yang tadi. Berarti kan 2 log 5. 2 log 5 kan bisa kita nyatakan dengan P log 5 per P log 2. Pakai sifat yang ke-6 tadi. Oke? Jadi, ternyata benar ya. 2 log 3, 3 log 5 itu tinggal kita ambil ujung sama ujungnya saja. 2 log 5. Asal numerus
pada unsur pertama dan basis pada unsur kedua itu sama. Ini sama-sama 3. P log B per P log A dikali dengan P log C per P log B. Ini kita pakai sifat yang ke-6 tadi. Ini bisa kita sederhanakan karena sama-sama P log B, berarti P log C per P log A. Nah, pakai sifat yang ke-6 berarti A log C. Kan A log C bisa kita ubah bentuknya menjadi pembagian 2 logaritma dengan basis sembarang. Bisa ya sampai sini? Oke, sifat ke-8 yang akan kita bahas adalah A log B itu sama dengan 1 per B log A. Apakah benar? Nah, kita lihat dulu contoh soal ini. Ada contoh 5 log 7 itu sama dengan berapa? Apakah benar 5 log 7 sama dengan 1 per 7 log 5? Nah, kita kan tadi punya sifat kalau kita kali dengan 7 log 5. Nih, numerus pada unsur pertama sama dengan basis pada unsur kedua. Berarti hasilnya tinggal ujung dan ujung. Atau 5 log 5. 5 log 5 nilainya berapa? 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 1. Berarti 5 log 7 dikali 7 log 5 sama dengan 1. Oke, karena kita mau cari 5 log 7, berarti kedua ruas kita bagi dengan 7 log 5. Sehingga hasilnya menjadi 5 log 7 sama dengan 1 per 7 log 5. Terbukti ya, kalau 5 log 7 itu senilai dengan 1 per 7 log 5. Bisa ya sampai sini? Sekarang kita buktikan secara umum. A log B itu kalau dikali dengan B log A, hasilnya kan A log A, atau sama dengan 1 hasilnya. Sekarang, A log B dikali dengan B log A sama dengan 1. Kita mau mencari nilai dari A log B. Berarti kita bagi dengan B log A. Sehingga hasilnya menjadi A log B sama dengan 1 per B log A. Nih, terbukti ya. Oke, jadi sifat terakhir yang akan kita pelajari adalah A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P dikali A log B. Nih, dikali A log B. Jadi di sini mau kita buktikan dulu. Bentuk ini, kalau kita pakai sifat yang ke-6, itu kan bisa kita ubah jadi seperti ini. Ya, kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Kan sama saja, basis numerusnya B pangkat Q, basisnya A pangkat P. Kita ganti basisnya sembarang. Oke, lalu ini bisa kita pindahkan ke depan kan, berdasarkan sifat yang ke-5. Jadi, Q dikali X log B per P dikali X log A. Atau boleh kita tulis seperti ini kan, Q per P dikali X log B per X log A. X log B per X log A apa? A log B, ya kan? Ini sifat yang ke-6. Jadi terbukti kalau A pangkat P log B pangkat Q itu sama dengan, maaf ini harusnya Q per P. A log B. Oke, ini Q per P ya. Q per P. Bisa ya? Oke, jadi ini adalah 5 sifat tambahan dari sifat-sifat logaritma. A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. A log B itu sama dengan X log B per X log A.
Lalu kalau ada perkalian logaritma seperti ini, A log B dikali B log A log B dikali B log C, itu tinggal kita ambil ujung dan ujungnya saja. Asal numerus pada unsur pertama dan basis pada unsur kedua itu sama. Ini ya, kita tinggal ambil ujung dan ujungnya saja. Dan sifat ke-8 A log B itu sama dengan 1 per B log A. Dan yang terakhir A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P dikali A log B. Nih, A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P A log B. Bisa ya? Jadi total ada 9 sifat logaritma yang sudah kita pelajari. Terima kasih.